إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بهداه إلى يوم القيامة. فقال تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk beribadah hanya kepadanya semata. Untuk mentauhidkannya dengan 3 macam tauhid yang telah kita pelajari. Mentauhidkan Allah dalam hal rububiyahnya dan juga mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyahnya, serta mentauhidkan Allah dengan asma dan juga sifat-sifatnya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala setelah memerintahkan kepada kita untuk bertauhid, Allah melarang kita dari melakukan kesyirikan-kesyirikan, dari melakukan segala macam bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengancam di dalam Al-Qur'an tentang bahayanya orang-orang yang melakukan tindakan kesyirikan, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam hal ibadah. Di antaranya Allah mengancam bahwasanya orang yang melakukan kesyirikan, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Allah menyatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa yang selain daripada dosa syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Demikian pula di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan bahwasanya syirik ini adalah dosa yang menyebabkan pelakunya itu diharamkan dari surga, dan tempatnya itu tidak lain adalah di dalam neraka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad harramallahu 'alaihi al-jannah, maka Allah haramkan baginya jannah. Allah haramkan baginya surga, dan tempat kembalinya itu tidak lain adalah di dalam neraka. Demikian pula Allah juga menyatakan di ayat yang lain tentang bahayanya kesyirikan, bahwasanya kesyirikan itu adalah dosa yang akan menyebabkan hancurnya seluruh amalan yang pernah kita lakukan.
sirnanya seluruh amalan yang pernah kita lakukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Walau asyraku la habita 'anhum ma kanu ya'malun." Allah setelah menyebutkan kisah beberapa para nabi, Allah menyatakan, "Walau asyraku la habita 'anhum ma kanu ya'malun." Jikalau seandainya mereka berbuat syirik, niscaya akan hapuslah, akan gugurlah amalan-amalan yang pernah mereka lakukan. Ini tentunya di antara bahaya-bahaya kesyirikan yang sangat banyak di sana. Tentunya di sini menunjukkan bahwasanya kesyirikan ini adalah perkara yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan perkara yang sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika kita tahu tentang bahaya kesyirikan, tentu kita harus tahu bagaimana cara mengetahui kesyirikan. Yaitu tidak lain adalah dengan cara mengetahui 4 kaidah untuk mengetahui kesyirikan yang disebut oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Yaitu di antara kaidah di dalam mengetahui kesyirikan, yaitu yang pertama, beliau menyatakan an ta'lama anna al-kuffara alladhina qatalahum Rasulullah muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbir wa anna dhalika lam yudkhilhum fil Islam. Kaidah yang pertama di dalam mengetahui kesyirikan, yaitu bahwasanya engkau tahu bahwasanya orang-orang kafir yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perangi mereka itu masih mengakui bahwasanya Allah itu adalah zat yang maha menciptakan, zat yang maha mengatur alam semesta ini. Wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam, dan bahwasanya hal itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Jadi di sini kesimpulannya dari kaidah yang pertama bahwasanya seseorang tidaklah cukup untuk bertauhid dengan tauhid rububiyah saja. Seseorang tidak cukup mengakui bahwasanya Allah yang maha menciptakan, Allah yang maha mengatur saja, belum cukup. Akan tetapi seseorang itu harus selain mengakui hal itu, dia juga harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ini baru dikatakan sebagai seorang yang Islam. Karena Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata masih memerangi mereka, orang-orang yang mengakui Allah itu sebagai khaliqnya, sebagai mudabbirnya, sebagai penciptanya, dan juga sebagai pengatur alam semesta ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kaidah yang kedua, untuk mengetahui kesyirikan, Asy-Syaikh menyatakan annahum yaqulun, bahwasanya mereka orang-orang musyrik, orang-orang kafir, mereka menyatakan ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Ini alasan klasiknya orang-orang kafir, orang-orang musyrik ketika mereka itu menyembah kepada berhala-berhalanya mereka. Mereka menyatakan ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim. Tidaklah kami berdoa kepada mereka dan kami hadapkan wajah kita kepada mereka illa li talabil qurbati wasyafa'ah, kecuali agar supaya kita itu mencari pendekatan, mencari sarana yang bisa mendekatkan dan juga menjadikan mereka sebagai pemberi syafaat. Ini alasan mereka yang kedua. Maka di sini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang menyembah kepada berhala, mereka itu memiliki alasan yang sama. Orang-orang yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mereka memiliki alasan yang sama. Mereka tidak semata-mata menyembah kepada berhala itu sendiri, tidak. Tapi mereka jadikan berhalanya tadi sebagai sarana untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah dan untuk bisa menjadikan syafaat, untuk bisa memberikan syafaat kepada mereka para penyembah. Ini alasan mereka. Ini sama persis dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin pada zaman sekarang, yang notabene mereka itu mengaku Islam. Mereka datang ke kuburannya Sunan Kalijaga ataukah Sunan Kali yang lainnya. Mereka katakan kita tidak menyembah kepada Sunan ini, tidak. Tapi kita hanya jadikan Sunan itu sebagai perantara saja yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, dan kita jadikan beliau ini, Sunan ini, sebagai
pemberi syafaat nanti kepada kita di hari kiamat kelak. Ini alasannya persis sama dengan orang-orang kafir pada zaman dahulu. Ketika mereka menyembah Lata, menyembah Uzza, mereka cuma jadikan itu sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah yang tidak pernah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Tentu di sini ketika seseorang beralasan sebagaimana alasannya ini, yaitu mengambil sesembahan selain daripada Allah dengan alasan untuk mencari pendekatan atau untuk mencari syafaat, maka ini juga termasuk dari jenis kesyirikan. Ini kaidah yang kedua. Kemudian kaidah yang ketiga, kita sudah pelajari kemarin, yakni anna Nabi sallallahu alaihi wasallam zahara ala unas mutafarriqin fi ibadatihim. Minhum man ya'budu al-malaikata wa minhum man ya'budu al-anbiya'a wa minhum man ya'budu al-anbiya'a was-salihin wa minhum man ya'budu al-ahjar wal-ashjar wa minhum man ya'budu asy-syamsa wal-qamar wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Kaidah yang ketiga bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada sekelompok manusia yang berbeda-beda dalam peribadatannya mereka. Di antara mereka ada orang yang beribadah menyembah kepada para malaikat. Di antara mereka juga ada orang yang menyembah beribadah kepada para nabi, orang-orang saleh. Di antara mereka juga ada orang-orang yang menyembah kepada bebatuan, kepada pepohonan. Dan di antara mereka juga ada orang yang beribadah, yaitu menyembah kepada matahari serta rembulan. Wa qatalahum Rasulullah, dan Rasul ternyata memerangi mereka seluruhnya. Rasulullah SAW memerangi mereka seluruhnya dan tidak membeda-bedakan di antara mereka. Orang yang beribadah kepada para nabi juga kafir, musyrik. Orang yang beribadah kepada mereka juga kafir, musyrik. Sama halnya persis dengan orang yang beribadah kepada bebatuan dan juga kepada pepohonan. Sama. Tidak ada bedanya. Ya. Meskipun mereka beralasan ketika menyembah kepada para nabi, ketika menyembah kepada para wali, ketika menyembah kepada orang-orang saleh, mereka alasannya itu sebagai perantara saja. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintahkan kepada kita untuk mencari perantara dengan mereka orang-orang yang telah meninggal dunia. Tapi Allah Subhanahu wa taala hanyalah membolehkan kepada kita mencari perantara, yakni dengan amalan saleh yang pernah kita lakukan. Ataukah dengan tauhid yang kita miliki, ataukah dengan perbuatan dosa yang pernah kita tinggalkan. Boleh seseorang bertawassul dengannya. Ketika kita pernah dihadapkan dengan suatu perbuatan dosa, kemudian kita mampu untuk meninggalkan perbuatan dosa tersebut, maka ini suatu amalan yang sangat mulia, yang mana seseorang itu bisa dijadikan sebagai wasilah, sebagai perantara yang bisa mengantarkan dia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang keempat, kaidah yang keempat untuk mengetahui kesyirikan, ya ini sudah kita baca kemarin. Yani anna musyriki zamanina aghladu syirkan min al-awwalin. Lianna al-awwalina yushrikuna fi ar-rakha'i wa yukhallisuna fi asy-shiddati. Wa musyriku zamanina syirkuhum daimun fi ar-rakha'i wasyiddah. Beliau menyatakan bahwasanya orang-orang musyrik pada zaman kita ini kesyirikannya itu lebih dahsyat, lebih aghlab, yakni lebih dahsyat, lebih besar, ya, lebih parah dibandingkan dengan kesyirikan orang-orang yang terdahulu. Kenapa demikian? Li'annal awwalin. Karena orang-orang yang terdahulu, orang-orang musyrik terdahulu pada zaman dahulu, yusyrikuna fil rakha'i. Mereka itu melakukan kesyirikan hanya dalam keadaan rakha', dalam keadaan lapang, dalam keadaan longgar, dalam keadaan aman. Akan tetapi ketika mereka tertimpa suatu musibah, tertimpa suatu kesempitan, yukhallisun. Mereka itu mengikhlaskan ibadah, mengikhlaskan doa hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa musyriku zamanina, sementara kaum musyrikin pada zaman kita ini, syirkuhum daimun. Kesyirikan mereka itu terus-menerus. Fil rakha'i wasyiddah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Maka di sini sisi parahnya, sisi beratnya orang-orang musyrik yang ada pada zaman sekarang dibandingkan dengan orang-orang musyrik yang ada pada zaman dahulu, itu zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika diutus ketika itu. Sekarang
Mari kita lanjutkan jadi penjelasan yang terakhir dari Syekh Shalih bin Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan, yaitu di halaman yang ke-34. Kemudian itu kalimat yang terakhir dari kitab ini. Beliau menyatakan amma musyriku hadha zamani, yani al-mutaakhirin alladhina hadatha fihim asy-syirk min hadhihi al-ummati al-muhammadiyyati fa inna syirkahum daimun fil rakha'i wasyiddah. Beliau menyatakan amma musyriku hadha zaman, adapun orang-orang musyrik pada zaman ini, orang-orang musyrik pada zaman ini, pada hari ini, yakni al-mutaakhirin, yaitu orang-orang yang datang terakhir ini, akhir-akhir ini, alladzina hadatha fihim asyirku, yang mana kesyirikan terjadi pada mereka. Asyirku sebagai fa'il dari hadatha, ya. Alladzina hadatha fihim asyirku, yang mana kesyirikan terjadi pada mereka, min hadhil ummatil muhammadiyyah, dari umat Muhammadiyah ini, yaitu umatnya Nabi kita Muhammad SAW ini, fa inna syirkahum daimun fil rakha'i wasyiddah, maka sesungguhnya kesyirikan mereka itu terus-menerus dalam keadaan rokha, dalam keadaan lapang, maupun dalam keadaan sempit. La yukhallisuna lillahi wala fi halati syiddah, mereka tidak mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, wala fi halati syiddah, tidak pula dalam keadaan terjepit, terpepet, dalam keadaan susah, mereka tidak juga. Tidak mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal kullama ishtadda bihimul amru ishtadda syirkuhum wa nida'uhum lil Hasan wal Husain wa Abdul Qadir wa Rifa'i wa ghairi dzalik. Bal kullama ishtadda bihimul amru, bahkan setiap kali perkara yang menimpa mereka itu bertambah dahsyat, ishtadda bihim al-amru, perkara yang menimpa mereka, musibah yang menimpa mereka bertambah dahsyat, ishtadda syirkuhum, kesyirikan mereka semakin bertambah dahsyat pula, wadida'uhum, dan semakin bertambah pula seruan-seruan mereka kepada Al-Hasan, kepada Al-Husain, yang notabene ini adalah merupakan cucu dari Rasul SAW, manusia biasa. Sebagaimana kita juga manusia. Tentu kita tidak boleh berdoa kepada mereka. Tidak boleh meminta kepada mereka. Kalau kita mau berdoa, maka berdoalah kepada Allah. Akan tapi ternyata setiap kali musibah bertambah menimpa mereka, bertambah besar menimpa mereka, semakin besar pula kesyirikan mereka, dan mereka semakin semangat untuk memanggil Al-Hasan, Al-Husain, wa Abdul Qadir, dan juga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Disebut-sebut nama mereka. Para wali-waliullah, yang notabene mereka itu adalah orang-orang saleh. Syekh Abdul Qadir Jailani, kita kenal beliau adalah seorang yang saleh. Yakni salah satu guru dari ulama yang terkenal pada zaman ini, yakni yang menulis kitab yakni Al-Mughni, dan juga kitab Umdatul Ahkam. Yakni gurunya dari Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi, ini adalah Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang ulama ahli sunnah wal jamaah, seorang ulama yang bisa dikenal dengan ulama yang saleh. Akan tetapi karena mereka semakin bertambah hulunya, bertambah berlebihannya, bertambah fanatisnya terhadap Syekh Abdul Qadir Jailani, maka ketika musibah menimpa mereka, yang mereka sebut bukannya Allah, bukan mereka meminta tolong kepada Allah, ya Allah, berikanlah pertolongan kepada kami, tapi yang mereka sebut bahkan, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, selamatkanlah kami. Dan juga ini dari perkataan-perkataan yang terkandung padanya unsur kesyirikan. Wa Rifa'i, demikian pula mereka semakin memanggil kepada Ar-Rifa'i. Wa ghairi dzalik, dan juga selain daripada itu. Hada syai'un ma'ruf, maka ini sesuatu yang telah kita kenal, sesuatu yang sudah kita ketahui. Wa yadhkaru anhum al-'ajaiba fil bihar, disebutkan dari mereka, yakni orang-orang yang terjerumus dalam dunia kesyirikan, disebutkan dari mereka tentang kisah-kisah ajaib. Kisah-kisah ajaib, yakni ketika mereka berada di bihar, berada di laut. Tapi ini kisah-kisah yang dusta. Kisah-kisah karomah-karomah yang dusta, yang di sana tentunya tidak masuk akal sama sekali. Annahum idza ishtadda bihimul amru saru yahtaquna bi asma'il awliya'i was salihin
Wa yastaghithuna bihim min dunillahi azza wa jalla. Bahwasanya mereka ketika perkara semakin dahsyat menimpa mereka, qalu yahtaquna bi asma'il al-awliya was salihin, maka mulailah mereka itu yahtaqun. Ini asalnya itu membisik. Berbisik-bisik, hatta ayat itu membisik, berbisik. Oleh karena itu hadis ini dikatakan alat untuk berbisik, yaitu HP. Apakah telepon hadis? Qalu yahtaquna bi asma'i awliya was salihin. Kemudian mulailah mereka itu berbisik-bisik, maksudnya memanggil, menyeru yaitu memanggil-manggil nama-nama para walinya, nama-nama orang saleh. Wa yastaghithuna bihim min dunillah, dan mereka beristighatsah, meminta pertolongan kepada mereka selain daripada Allah azza wa jalla. Lianna du'at al-batili wad-dhalali yaquluna lahu. Mereka mengatakan hal ini karena para dai-dai yang menyeru kepada kebatilan, para dai-dai yang menyeru kepada kesesatan, mereka itu mengatakan kepada para pengikutnya, nahnu nanqadhakum minal bihar. Kami akan selamatkan kalian dari lautan tadi. Fa idza aqabakum syai'un istafu bi asma'ina wa nahnu nanqadhakum wa nahnu nanqadhakum. Maka apabila ada sesuatu yang menimpa kalian, panggillah nama-nama kami, maka kami akan menolong kalian. Ini para dai-dai yang menyeru kepada pintu jahannam, para dai-dai yang menyeru kepada kebatilan, kepada kesesatan. Mereka menyatakan kepada para pengikutnya, kalau terjadi musibah sebutlah nama wali A, nama wali B, nama wali C, sebutkan. Maka mereka itu akan menolong kita. Ketika kita menyebut nama-namanya mereka, maka mereka itu akan menolong kita. Ini dai-dainya sudah menyerukan kayak gini. Maka kita lihat para pengikutnya pun juga demikian. Kama yura hadha an masyayikh at-turuq as-sufiyyah, sebagaimana hal itu bisa diceritakan. Kama yura hadha, sebagaimana hal ini dilihat, yaitu dikisahkan, diriwayatkan dari masyayikh, yakni tariqah sufiyah. Waqra'u wa in syi'tum tabaqatus Syahrani. Silakan kalian baca. Ini Syekh menyatakan demikian, Syekh Shalih bin Fauzan menyatakan demikian. Silakan kalian kalau mau baca, yakni kitab Tabaqatus Syahrani. Di dalam kitab tersebut terdapat padanya kisah-kisah yang batil, kisah-kisah yang dusta, kisah-kisah khurafat, kisah-kisah yang dalamnya penuh dengan kesyirikan. Fafiha ma taqsha'ru minhu al-julud. Dalam kitab tersebut terdapat kisah-kisah yang bisa menggetarkan kulit, yaitu membuat kulit itu merinding. Taqsha'ru minhu al-julud. Kisah-kisah yang membuat kulit itu sampai bisa bergetar, merinding. Yusammihi karamatul awliya, mimma yusammihi karamatul aliya, dari apa yang mereka namakan dengan karomah-karomah para wali. Wa annahum yunqidhuna lil bihar, bahwasanya mereka para wali itu bisa menyelamatkan dari lautan, padahal mereka sudah meninggal. Wa annahu yamuddu yadahu ilal bahri, dan bahwasanya para wali ini akan bisa menjulurkan tangannya sampai ke lautan, padahal mereka sudah meninggal. Ini menurut di dalam kitab tersebut terdapat kisah demikian. Nah, wa yahmilul markaba kullaha wa yukhrijuhu ilal barri. Dan mereka, ini dalam kitab tersebut, dalam kitab Tabaqatus Syahrani, dikatakan bahwasanya wali-wali tadi itu bisa membawa para penumpangnya seluruhnya sampai mengeluarkan sampai ke daratan. Ketika mereka mau tenggelam di laut, menurut mereka para wali ini menjulurkan tangannya ke laut, kemudian membawa seluruh penumpangnya dan mengeluarkannya sampai ke daratan. Wala tatanadda akmamuhu, dalam keadaan lengannya mereka itu tidak basah. Ketika menyelamatkan orang yang di kapal itu, wali ini lengannya pun sampai tidak basah. Berarti sangat saktinya. Sangat saktinya, apakah sangat ajaibnya? Sangat tidak mungkinnya, tidak masuk akal. Mereka sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, tapi ternyata mereka anggap bahwasanya orang yang meninggal tadi bisa menyelamatkan mereka dari lautan. Ila ghairi dzalika, bintu rahatihim wa khurafatihim fasyirkuhum daimun fil rakha'i wasyiddah. Dan selain daripada itu, dari kesesatan-kesesatannya mereka dan khurafat-khurafatnya mereka,
maka kesyirikannya mereka itu terus-menerus dalam keadaan rokok, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan syiddah, dalam keadaan sempit. Fahum aghlabu minal musyrikin al-awwalin, maka mereka orang musyrik pada zaman sekarang ini kesyirikannya lebih aghlab, lebih dahsyat, lebih parah dibandingkan dengan orang-orang musyrikin yang ada pada zaman dahulu. Nah, ini penjelasan dari Syekh Shalih bin Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Wa aidan, dan di antara kisah lain juga kama qala Syekh fi Kashf Syubhat, sebagaimana Syekh menyatakan dalam kitab Kashf Syubhat, yakni halaman yang ke-169 sampai 170. Beliau menyatakan min wajhin akhar, yaitu dengan beliau menyatakan dari sisi yang lain. Menyatakan kesyirikannya orang-orang yang ada pada zaman sekarang dari sisi yang lain. Di mana beliau menyatakan, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala menyatakan, "Annal awwalina ya'buduna unasan salihin minal malaikati wal anbiya wal awliya." Bahwasanya orang-orang musyrik pada zaman dahulu mereka itu beribadah, menyembah kepada manusia-manusia yang saleh, orang-orang yang saleh. Baik itu dari kalangan malaikat ataukah para nabi ataukah para wali. Amma haula'i faya'buduna unasan min afjulin nas. Adapun orang-orang musyrik ini, orang-orang musyrik pada zaman sekarang ini, faya'buduna unasan min afjulin nas, maka mereka beribadah, mereka menyembah kepada manusia yang termasuk manusia yang paling fajir. Min afjulin nas, yaitu manusia yang paling jahat, yang paling fajir, banyak melakukan perbuatan dosa. Wa hum ya'tarifuna bidzalika, dan mereka tahu hal itu, mereka mengakui kalau itu orang itu adalah orang yang jahat, tapi ternyata masih juga disembah. Nah, kita lihat bagaimana tidaknya orang menyembah seorang pezina yang telah meninggal dunia. Di tetangga kita, ini di daerah mana? Daerah Pendem, Gunung Kemukus ya. Gunung Kemukus ternyata di situ kuburan yang disembah itu ternyata ya ceritanya itu adalah seorang pezina yang di situ dikubur di situ kemudian disembah sampai sekarang. Seorang pezina, bukan seorang soleh, bukan malaikat, bukan nabi, bukan wali, tapi seorang pezina. Ketika mati di situ karena azam cintanya tidak kesampaian kemudian mati di situ. Setelah berzina itu kemudian mati di situ dua-duanya. Kemudian dikubur di situ kemudian sampai sekarang sama orang itu disembah. Siapa yang ingin cari jodoh datang ke sana menyembah kuburan tersebut. Enggak usah jauh-jauh. Ternyata di dekat kita sudah ada yang demikian. Ya. Ini orang yang paling fajir. Disembah ternyata. Kita lihat juga dari kalangan orang-orang yang mereka anggap sebagai wali di daerah Jawa Timur, banyak di antara orang-orang yang menyembah kepada Gus. Ini dulu ada namanya Gus, itu Gusmik. Gusmik ini bukan sedang ngerasani, bukan, tapi ini supaya memberitahukan supaya kita tahu berhati-hati dengan kesesatannya orang-orang yang musyrik pada zaman sekarang. Gusmik ini seorang yang mereka kenal sebagai seorang wali katanya. Tapi wali ini sudah tingkatan hakikat. Ada yang menyatakan hakikat, ada yang menyatakan makrifat. Sehingga mereka ini tidak melaksanakan syariat lagi sebagaimana kita melaksanakan, tidak sholat lagi, tidak puasa lagi. Jadi setiap hari itu kerjaannya itu ya, itu mainnya itu sudah di pelacuran. Setiap hari minumnya itu bahkan dikisahkan itu meninggalnya itu pun meninggal di diskotik. Dalam keadaan sedang minum khamr. Meskipun demikian, mereka tahu hal itu. Tapi ketika meninggal ternyata makamnya juga masih disembah juga. Ketika ditanya kenapa kok demikian, mereka alasannya apa? Orang ini kan sudah wali, dia itu sudah hakikat. Tidak seperti kamu itu masih syariat. Jadi mereka orang-orang sufi ini menggolongkan musik bertingkat-tingkat. Ada pertama itu syariat. Kita itu dianggapnya masih syariat. Nanti kalau sudah dianggapnya sudah hakikat, maka sudah ma'rifat. Kalau yang sudah tingkatan hakikat, mereka tidak lagi melaksanakan syariat. Ya. Kalau ditanya kenapa alasannya, ya, kami itu minum khamr. Ini hakikatnya ini adalah minuman air putih saja. Ini alasannya karena sudah tahu hakikatnya. Kemudian kami itu berzina. Ini hakikatnya saya itu sedang melakukan hubungan dengan istri. Padahal datangnya ke pelacuran. Walainya itu bila kita berdoa kepada Allah dari hal tersebut. Ini orang-orang zaman sekarang. Ini mereka itu menyembahnya bukan kepada orang soleh, tapi kepada orang yang telah dikenal dengan kefajirannya. Orang yang tidak pernah melakukan sholat 5 waktu di masjid, tidak melakukan Jumatan.
Kalau waktunya Jumat, masuk ke kamar, tidak datang ke masjid. Alasannya apa? Dia menyatakan, saya itu Jumatannya itu di Mekah. Masuk akal atau enggak? Tidak. Antara Indonesia dengan Mekah jaraknya itu sekitar 6 jam, 5 sampai 6 jam. Kalau di sini Jumat, maka di sana masih subuh. Bagaimana Jumatan waktu subuh? Enggak mungkin. Ini sesuatu yang tidak mungkin. Ya. Maka di sini tentunya jelas kebatilannya orang-orang yang mereka itu menggolongkan manusia sebagai tingkatan-tingkatan. Ya. Tidak mungkin seorang Jumatan pada waktu subuh kan? Belum masuk waktunya di sana. Kalau dia menyatakan Jumatannya di Mekah. Itu tidak pernah Jumatan, tapi Jumatannya itu di Mekah. Bagaimana mungkin? Pakai pesawat pun tetap tidak bisa. Apalagi pakai ya ilmu-ilmu yang lainnya. Tentunya di sini cuma sekedar kemalasan, kemudian ya didukung oleh pemahaman. Asalnya pertama malas, didukung oleh pemahaman yang sesat, sehingga cocok sudah. Klop. Ya, maka di sini tentunya ya lebih berhati-hati. Orang musyrik pada zaman dahulu tidak sampai separah ini. Tapi ternyata orang-orang musyrik yang ada pada zaman sekarang, meskipun mereka mau beragama Islam, mereka lebih parah, lebih dahsyat kesyirikannya dibandingkan dengan orang-orang yang terdahulu. Ya. Orang dahulu cuma menyembah kepada orang-orang saleh, malaikat, nabi, ataukah para wali. Amma haulai, adapun orang-orang musyrik pada zaman sekarang ini, sayabuduna unasan min afjurin nas. Maka mereka itu beribadah kepada manusia yang paling fajir. Wala yasumun. Dan mereka tidak berpuasa, orang yang tidak berpuasa mereka sembah. Nah, atau sebelumnya ya. Wa hum ya'tarifuna bidzalik, dan mereka itu mengakui hal itu. Falladzina yusammunahum al-aqtab wal aghwat la yusallun. Dan orang-orang yang mereka namakan dengan al-aqtab, itu nama tokohnya mereka, nama orang yang mereka katakan sebagai wali, ataukah aghwat. Ini juga nama orang ya, yang mereka katakan sebagai seorang wali. La yusallun, mereka itu tidak melakukan sholat. Wa la yasumun, dan mereka itu tidak sholat. Ya, tidak berpuasa. Wa la yatanazzahuna min 'anil zina wal liwat wal fahisha, dan mereka tidak menjaga diri, tidak membersihkan diri dari perbuatan zina, dari perbuatan liwat, dan dari perbuatan keji yang lainnya. Li'annahum bi za'mihim laisa 'alaihim takalif, karena mereka aqtab, aghwat, ataukah orang-orang yang semisal dengan hal ini, pengakuan mereka ini, mereka itu tidak memiliki beban syariat. Li'annahum yaz'umuhum laisa 'alaihim takalif, karena anggapan mereka, pengakuannya mereka, bahwasanya mereka orang-orang ini itu tidak memiliki beban syariat. Falaisa 'alaihim haram wala halal, mereka tidak ada halal, tidak ada haram. Innama hadza lil awwam faqat, tidak lain hal haram itu hanyalah untuk orang-orang saja, orang-orang awam saja, orang-orang yang baru saja. Wa hum ya'talifuna anna sadatahum la yusallun wa la yasumun, dan mereka itu mengetahui bahwasanya tokoh-tokohnya mereka itu tidak salat, tidak puasa. Wa annahum la yatawarra'un 'an fahishah, dan bahwasanya mereka itu, tokoh-tokohnya mereka itu tidak wara', tidak menjaga diri, tidak menjauhkan diri dari perbuatan keji. Ma hadza ya'budunahu, bersama dengan ini tapi ternyata mereka juga masih menyembahnya, beribadah kepada wali-walinya mereka itu. Bal ya'buduna unasan min afjurin nas, bahkan mereka itu beribadah, menyembah kepada manusia yang paling fajir. Sebagaimana Al-Hallaj ini juga tokoh sufi, ya, yakni tokoh Wahdatul Wujud. Yakni aliran yang sangat sesat, aliran yang sangat batil, yakni aliran Wahdatul Wujud, ataukah Ibnu Arabi. Juga seorang tokoh sufi yang menyatakan bahwasanya ya, tidaklah aku melihat babi-babi itu, melainkan itu adalah ilah-ilah kami, sesembahan kami. Karena mereka telah menyatakan bahwasanya Allah itu bersatu dengan makhluknya. Sehingga ketika mereka melihat makhluk apapun bentuknya, entah itu babi ataukah anjing, mereka katakan itu adalah ilah kami. Karena sudah bersatu dengan makhluk. Ini tentunya pemahaman yang sangat batil, yang sangat keji, yang sangat sesat. Dan tidaklah kami melihat pendeta-pendeta yang ada di gereja mereka itu juga sesembahan kami. Inilah pemahaman yang sesat, karena mereka menyatakan Allah itu bersatu dengan hambanya. Atau di Jawa itu ada dikenal dengan aliran manunggaling kawula Gusti. Bersatunya antara hamba dengan Gusti, yaitu dengan Allah. Itu tentunya aliran yang sama di Mekah, itu di Saudi ada, yaitu Wahdatul Wujud. Ini tokohnya adalah Ibnu Arabi yang menyatakan hal ini. Ini orang yang paling keji, manusia yang paling fajir. Warifai, dan juga Rifai wal Badawi, dan juga Wadawa ghairihim, dan juga selain daripada mereka. Ini tentunya sisi keparahan, atau sisi yang paling parah, sisi yang paling dahsyat
dari kesyirikannya orang-orang yang ada pada zaman sekarang. Nah, kemudian selanjutnya muallif menyatakan di nomor yang ke-17 di matanya belum menyatakan wa dalilu qaluhu ta'ala, dan dalil dari apa yang telah beliau sampaikan tadi, ini berkaitan bahwasanya orang-orang musyrik pada zaman dahulu ataukah orang-orang musyrik pada zaman sekarang kita ini kesyirikannya lebih parah dibandingkan dengan kesyirikan yang ada pada zaman sekarang, orang-orang musyrik yang pada zaman sekarang. Dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahu ad-din, falamma najjahum ila al-barri idza hum yusyrikun." Maka apabila mereka, yaitu orang-orang musyrik pada zaman dahulu, apabila mereka itu mengendarai kapal, mereka itu berlayar di lautan, da'u Allah mukhlishina lahu ad-din, mereka itu berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanyalah untuknya. Falamma najjahum ila al-barri idza hum yusyrikun, maka ketika mereka sudah selamat sampai ke daratan, tiba-tiba mereka itu berbuat syirik kembali. Jadi dalam keadaan syiddah, dalam keadaan yang terjepit, dalam keadaan terpepet, dalam keadaan tertimpa musibah, mereka mengikhlaskan ibadah, mengikhlaskan doa hanya kepada Allah. Tapi sebaliknya, ketika mereka sudah selamat, ya, mereka berdoa kepada sekutu-sekutu selain Allah tadi. Sementara orang-orang musyrik pada zaman sekarang dalam keadaan terpepet atau dalam keadaan longgar, sama-sama mereka berbuat syirik. Mereka berbuat syirik juga. Dalam keadaan longgar mereka berbuat syirik, dalam keadaan terpepet semakin berbuat syirik. Wal'iyadu billah, kita berdoa Allah dari perbuatan mereka. Wallahu ta'ala alam. Kemudian kata Syekh ad-dalil ala anna al-musyrikin al-mutaakhirin aqwamu wa aghlab syirkan min al-awwalin. Maka di sini Syekh rahimahullahu taala membawakan dalil bahwasanya orang-orang musyrik yang datang terakhir ini, yang ada pada akhir-akhir ini aqwamu wa aghlab syirkan, lebih besar, lebih parah kesyirikannya dibandingkan dengan orang-orang musyrikin pada zaman dahulu. Lianna al-awwalin, karena orang-orang yang terdahulu yukhallisuna fi syiddati, mereka itu mengikhlaskan ibadah kepada Allah dalam keadaan syiddah, dalam keadaan terjepit, ya. Wa yusyrikuna fir raha, dan mereka menyekutukan Allah hanyalah dalam keadaan raha, dalam keadaan lapang. Fastadalla biqouli ta'ala, maka Syekh berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahu-d-din. Maka apabila mereka itu sedang mengendarai kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah hanyalah untuknya. Kata Ankabut ayat yang ke-65. Kemudian wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Semoga Allah memberikan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya dengan salam dan juga keselamatan. Nah, wassallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Dan ini selesai dari pembahasan kita Syarah Qawaidul Arba' karya Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah taala. Maka mudah-mudahan dari apa yang telah kita sampaikan ini bermanfaat bagi Syekh kepada ikhwas seluruhnya. Dan mudah-mudahan dengan mengetahui 4 kaidah ini, maka hal ini bisa menjadikan kita itu berhati-hati dengan perbuatan syirik yang terjadi pada zaman kita ini, yang terjadi di sekitar kita itu. Dengan mengetahui 4 perkara tadi, kita tahu bisa membedakan mana yang syirik dan mana yang tauhid. Dan sebelum kita lanjutkan ke kitab yang lainnya, terlebih dahulu kita akan murajaah, mengulang kembali, tapi dalam bentuk pertanyaan ya. Silakan dibuat kitabnya, nggak masalah. Dan beberapa buku untuk